Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di video spesial ini. Jika sebelumnya cerita kholwat 40 hari yang aku jalani sudah aku bagikan dalam 10 video pendek, kali ini semuanya aku rangkum dalam satu video panjang agar lebih mudah untuk dinikmati. Tapi masih akan ada lagi video-video pendek yang setiap 10 video pendek akan aku rangkum dalam satu video panjang. Semoga Allah berkenan memberi aku kekuatan untuk membuat video ke-11, 12, 13, dan seterusnya sampai merangkum seluruh pengalaman yang aku alami selama 40 hari. Sebelum mulai cerita, aku ingin berbagi sedikit tentang diriku. Dulu aku adalah seorang yang sangat penakut. Bahkan untuk pergi ke kamar mandi di rumahku sendiri pada malam hari, aku sering meminta suamiku untuk menemani. Namun dalam perjalanan ini aku mengalami perubahan besar. Makanya aku memberi judul video ini Metamorfosa Sang Penakluk Malam. Semoga menginspirasi bagi kalian yang sedang mencari makna dalam hubungan dengan Allah. Selamat menikmati. Halo, Assalamualaikum. Pernahkah kamu membayangkan tinggal sendirian selama 40 hari di tempat sesunyi ini? Itulah yang aku jalani. Aku menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebuah perjalanan spiritual di sebuah villa yang belum selesai dibangun di tengah kebun yang sunyi di daerah Ngantang, Kabupaten Malang. Tempat ini seperti surga kecil yang tersembunyi. Dikelilingi gunung-gunung, aku juga bisa melihat danau yang memantulkan langit biru. Saat siang, burung-burung bernyanyi, kupu-kupu menari, dan tupai melompat lincah dari pohon ke pohon. Suasananya begitu indah dan damai, seperti pelukan alam yang mengingatkan aku pada kebesaran Allah. Namun, ketika malam tiba, keindahan, ketenangan, dan kedamaian itu berubah menjadi tantangan dan ketakutan. Gelap yang pekat menyelimuti villa. Tidak terdengar suara manusia, kadang-kadang terdengar suara kendaraan di kejauhan, tapi yang lebih banyak adalah suara hewan-hewan, suara hewan malam. Ketakutan selalu melanda aku. Berbagai pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika ada bahaya? Bagaimana jika ada sesuatu yang tak kasat mata muncul? Aku yang indigo sedari kecil memang mudah sekali melihat hal-hal yang gaib, dan itu terjadi di awal-awal aku di villa itu. Ada rasa takut, dan itu selalu ada ketika melihat penampakan-penampakan yang bermacam-macam bentuknya itu. Tapi ada satu yang menguatkan aku untuk selalu bertahan hingga hari terakhir, yaitu bahwa suatu saat aku pasti sendirian dan bersama Allah. Maka aku harus melatih diriku untuk sendirian dan bersama Allah. Bagaimana aku menghadapi hari-hariku nanti aku ceritakan di video yang lain ya. Halo, Assalamualaikum. Aku lanjut ya kisah khalwatku. Jadi hari itu tanggal 22 September 2024, suami dan anakku mengantar aku ke tempat ini. Di sebuah villa yang belum jadi, tersembunyi di tengah kebun, jauh dari rumah penduduk. Mereka berdua menginap semalam, menemani aku. Kemudian mereka juga menanam sesuatu di kebun ya, dan kami bercengkerama untuk terakhir kalinya sebelum mereka meninggalkan aku sendirian keesokan harinya.
Keesokan harinya, pada pukul 4 sore kurang 10 menit, mereka berpamitan. Aku memandangi punggung mereka yang semakin jauh hingga akhirnya hilang di balik pepohonan, dan aku merasa benar-benar sendiri. Malam pertama terasa begitu berat. Gelap menyelimuti dan kesunyian seolah-olah menelan keberanianku. Aku merasa takut, seperti ada sesuatu yang mengintai di luar sana. Bahkan takut untuk keluar kamar. Aku mencoba berdoa, mencoba tenang, tapi rasa takut itu tetap ada. Bahkan rasa takut itu malah membuat aku selalu kebelet pipis atau ingin kencing. Jadi aku terpaksa bolak-balik ke kamar mandi dalam semalam. Dalam ketegangan yang mencekam seperti itu, tiba-tiba seekor lalat kecil muncul. Dia hinggap di mukena yang aku kenakan, lalu terbang, lalu hinggap lagi. Aku mencoba tangkap tetapi tidak bisa. Awalnya aku merasa risih. Lalat bagiku adalah makhluk yang menjijikkan ya. Namun malam itu kehadirannya terasa begitu berbeda. Dia terus berputar di sekitarku, seperti ingin menghiburku, seolah berkata, "Kamu tidak benar-benar sendirian." Lalat kecil itu dengan caranya yang sederhana menjadi teman pertamaku di tengah malam yang mencekam. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Ternyata kita tak boleh membenci makhluk apapun, karena bisa jadi yang kamu anggap menjijikkan atau tidak berharga, justru menjadi pertolongan di saat yang tidak terduga. Pengalaman ini mengajarkan aku untuk menerima, tidak hanya menerima kesendirian, tapi juga menerima kehadiran makhluk lain sebagai bagian dari hidup. Karena sejatinya kita semua berbagi satu alam, satu semesta, dan satu Tuhan yang menjaga kita. Masih banyak kisah dan pelajaran yang lain yang aku terima selama 40 hari. Aku ceritakan nanti ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini sudah video ketiga aku cerita soal khalwatku. Ketika aku selesai khalwat yang 40 hari itu, banyak yang bertanya, apa nggak ketemu hantu? Apa nggak lihat penampakan? Terus kenapa aku bisa seberani itu? Gitu, aku bilang gini, ya aku melihat banyak sekali penampakan. Dan kalau aku bersama Allah, semua akan baik-baik aja dan aman. Hanya itu yang aku katakan. Tapi jujur saja, ya, selalu merasa bersama Allah. Itu tak semudah yang dikatakan dan tak semudah yang dibayangkan. Sering kali pikiranku melayang ke sana kemari, dihantui ketakutan, diwarnai kekhawatiran. Malam-malam itu jadi terasa panjang. Dan untuk memotivasi diriku sendiri untuk membangun keberanian dari dalam, aku menulis di buku harian di tanggal 22 September 2024. Aku menulis begini: bila kamu takut akan sesuatu, maka sadarilah bahwa segala yang hadir di hadapanmu itu ada Allah di baliknya. Apapun itu adalah kehadiran Allah dengan caranya. Bila kamu takut akan sesuatu, maka bersahabatlah dengannya, karena pada hakikatnya semua itu tiada, karena yang ada hanyalah Allah. Dirimu diliputi oleh Allah, demikian pula semua hal di luar dirimu, semua diliputi Allah, tidak ada yang tidak. Aku juga menuliskan sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Infitor, ayat 10 dan 11. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat penjaga yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu. Surat At-Tariq ayat 4. Tidak ada setiap jiwa atau diri melainkan ada penjaga atasnya. Aku terus melatih pikiranku untuk kembali ke arah yang benar.
aku belajar bahwa ketakutan sebesar apapun akan mengecil ketika aku bersandar sepenuhnya pada Allah. Allah selalu ada bersamaku di setiap detik dan di setiap tarikan napas. Dengan bersama Allah, aku melampaui semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita yang lain. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Inuri di video keempat dari seri cerita tentang kholwatku. Kali ini aku ingin berbagi tentang pengalaman penampakan yang sering banget jadi pertanyaan banyak orang. Sudah pernah aku bilang sebelumnya, cara mengatasi situasi seperti itu adalah selalu merasa bersama Allah. Tapi jujur saja itu bukan hal yang mudah. Aku butuh waktu berhari-hari untuk benar-benar bisa mempraktekkannya. Ada satu kisah menarik yang membuatku benar-benar tersadarkan tentang sesuatu hal yang penting yang selama ini tak terpikirkan oleh aku. Ceritanya begini, selama ini aku merasa aman saat berada di dalam kamar, karena aku pikir kamar adalah tempat yang sering aku pakai sholat, berzikir, tempatku mendekatkan diri kepada Allah. Jadi aku yakin makhluk-makhluk gaib itu tidak akan berani mendekat apalagi memasuki kamar. Mereka biasanya kan munculnya di ruang keluarga atau di luar villa, tidak pernah masuk di kamar. Tapi malam itu semuanya berubah. Malam itu, tiba-tiba mereka semuanya berada di dalam kamarku. Rasanya seperti seluruh ruangan dipenuhi oleh sosok-sosok mereka yang aneh-aneh ya. Jadi aku ketakutan luar biasa. Aku baca doa-doa berharap mereka segera pergi. Namun mereka tetap ada di sana. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman jika Allah tidak melindungi. Tempat yang kita anggap suci sekalipun, seperti kamar tempat aku sholat, bukanlah jaminan perlindungan. Satu-satunya tempat perlindungan yang sejati adalah bersama Allah. Aku bilang pada diriku sendiri, Allah bersamaku, Allah berada di dalam dan di luar aku. Rasanya Allah amat dekat. Sampai aku juga berkata, ini Allah bukan Inuri. Bukankah Allah sedekat itu, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita? Dengan keyakinanku yang baru, malam itu aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa diganggu oleh kehadiran mereka. Dan di hari keempat, penampakan itu tidak ada sama sekali. Itulah cerita yang ingin aku bagikan kali ini. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Inuri di episode kelima dari seri kisah khalwatku. Kali ini aku ingin berbagi cerita tentang apa yang terjadi di hari kelima. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting tentang pikiran dan keyakinan. Jadi di hari kelima, penampakan kembali muncul. Awalnya aku bingung kenapa mereka datang lagi. Padahal sebelumnya kan sudah bersih ya. Setelah merenung, aku akhirnya menyadari bahwa kesalahan itu ada pada diriku sendiri. Kesalahan pertamaku adalah aku memikirkannya. Ternyata memikirkan mereka sama saja dengan membuka pintu yang mengundang mereka untuk datang kembali. Pikiran negatif itu bagikan sinyal yang menarik perhatian mereka. Kesalahan kedua adalah aku meragukannya. Aku menulis di buku harian, keraguanmu lah yang membentuk kenyataan. Yakin Allah memberi, yakin dan percaya. Keyakinan menunjukkan dirimu siap dan terbuka menerima anugerah. Keraguan menutup anugerah. Keraguan menunjukkan dirimu belum siap. Kekuatan manusia terletak di keyakinannya dan juga di mentalnya, yaitu pikiran, perasaan, dan emosinya. Ingatlah bahwa berpikir itu sama dengan mengundang. Jadi hati-hatilah dengan pikiranmu.
Jangan menantang ujian Allah dengan memikirkannya atau mengkhawatirkannya. Dalam masalah apa saja dan dalam kasus apa saja. Jangan biarkan pikiran mempermainkanmu. Caranya yaitu melatih diri untuk nyaman dengan Allah saja dan melepas kemelekatan dengan nyaman dengan manusia. Ini akan sangat membantu untuk menjalankan kehidupanmu sesuai dengan petunjuk Allah. Jagalah pikiran kita agar tetap positif dan penuh keyakinan kepada Allah. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan dan kekhawatiran menguasai. Karena itu hanya akan membuka jalan bagi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Inuri di episode ke-6 dari seri Kisah Khalwatku. Di episode kali ini aku ingin berbagi pengalaman yang sangat berkesan tentang zikir Ar-Razzaq. Salah satu Asmaul Husna yang bermakna yang maha pemberi rezeki. Awalnya aku merasa zikir ini tidak relevan untuk diamalkan oleh aku karena kupikir tujuan khalwatku ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk minta rezeki. Jadi gitu deh pikiranku itu. Tapi ternyata di hari pertama aku khalwat, ada dorongan kuat dari dalam hatiku untuk melafazkan dzikir ini. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku ikuti dorongan itu. Ketika aku mulai mengamalkannya, aku merasa sesuatu yang sangat mendalam. Ternyata zikir ini menyimpan rahasia besar yang tidak pernah kusadari dan ku ketahui sebelumnya. Salah satunya, zikir ini mengajarkan aku untuk melepaskan ego. Manusia kan seringkali merasa bahwa segala sesuatu terjadi karena usaha dan kerja kerasnya sendiri. Melalui dzikir ini aku memahami bahwa sejatinya semua itu berasal dari Allah. Bahkan tanpa kita meminta, Allah terus memberi. Zikir Ar-Razzaq menjadi sarana untuk merenungkan betapa besar kasih sayang Allah kepada makhluknya. Zikir ini juga mengajarkan aku untuk lebih berserah diri. Ketika aku melafazkan Ar-Razzaq, aku merasa lebih ringan, lebih ikhlas, dan lebih percaya bahwa Allah akan selalu mencukupkan apa yang aku butuhkan. Aku juga melihat ada malaikat penjaga yang menjaga setiap asma Allah, termasuk Ar-Razzaq. Dan malaikat itu yang akan bertugas untuk membantu menurunkan rezekinya yang misalnya turunnya lambat menjadi cepat seperti itu. Tapi semua itu tetap berdasarkan ukuran yang sudah ditetapkan Allah. Tapi hal ini tidak berlaku untuk pelaku maksiat. Maksiat adalah penghalang turunnya rahmat Allah. Zikir ini juga mengajarkan aku untuk bersyukur. Hanya dengan bersyukur maka nikmat Allah akan semakin bertambah. Semoga pengalaman ini juga bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui Asmaul Husna. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Inuri di episode ke-7 dari seri Kisah Khalwatku. Episode kali ini aku ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana Allah selalu berkomunikasi dengan hambanya untuk melindungi dan mengingatkan, bahkan melalui cara-cara yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Namun seringkali manusia mengabaikan komunikasi itu karena pikirannya terlalu sibuk atau tidak hening.
Ceritanya begini, aku punya kebiasaan membaca Al-Quran di depan rumah, duduk beralaskan karung bekas pembungkus bata ringan. Di sebelahku duduk, aku menaruh kerudungku di atas bata ringan. Setelah selesai membaca, aku biasanya masuk rumah dan meninggalkan kerudungku di situ. Nanti akan aku pakai lagi kalau membaca Al-Quran. Seperti itu kayaknya sudah biasa. Namun suatu hari, ada seekor ulat bulu yang mendekat ke arahku. Awalnya aku takut dan jijik ya. Tapi karena tidak ada orang lain yang bisa diandalkan, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Jadi aku mencoba mengusir ulat itu dengan isyarat tanganku. Anehnya ulat itu terus kembali ke arahku meskipun sudah beberapa kali. Akhirnya aku sapu ke arah rerumputan dan ulat itu benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. Setelah kejadian itu, aku mulai merenung dan menyadari sesuatu. Kehadiran ulat bulu itu bukanlah kebetulan semata-mata. Ternyata itu adalah cara Allah yang mengingatkan aku untuk tidak menaruh kerudung di atas bata ringan itu. Tempat itu sering tertimpa daun-daun pohon waru yang bisa saja membawa ulat bulu bersamanya. Kalau sampai ada ulat bulu yang menempel di kerudungku, tentu aku bisa gatal-gatal dan ketakutan, karena ulat bulu adalah salah satu binatang yang paling aku takuti. Sejak itu aku tak lagi meletakkan kerudungku di situ. Aku juga merasa terharu dengan perhatian Allah yang begitu detail dan penuh kasih sayang. Allah melindungi kita bahkan dalam hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele. Hal ini juga menjadi pelajaran besar bagiku bahwa Allah selalu berkomunikasi dengan kita melalui caranya yang penuh hikmah. Sayangnya, seringkali di luar suasana khalwat aku terlalu sibuk dengan pikiran duniawi sehingga mengabaikan pesan-pesannya. Itulah kisahku, semoga menginspirasi dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan Inuri di episode ke-8 dari seri kisah kholwatku. Kali ini aku mau cerita tentang guru spiritual karena teman-temanku banyak yang nyari guru spiritual. Semoga ceritaku nanti membantu ya. Jadi begini, ketika kamu sudah punya niat yang tulus untuk lebih mendekat dan mengenal Allah, maka percayalah gurumu adalah Allah sendiri. Allah yang maha mengetahui akan menuntunmu dengan caranya. Allah juga nanti yang akan mengirim guru buatmu. Tapi jangan bayangkan gurunya selalu dalam bentuk manusia ya. Kadang berupa binatang, peristiwa, atau bahkan melalui bacaan dan video yang tidak sengaja kamu temui. Semua itu bukan kebetulan, karena itu adalah bagian dari skenario Allah untuk membimbingmu. Aku punya kisah menarik saat kholwat. Jadi di hari ketiga aku menginap di villa itu, HP-ku tiba-tiba mati untuk selamanya. Padahal salah satu caraku memberitahu keluarga bahwa aku baik-baik saja adalah dengan menulis sesuatu di blog. Ya karena HP-ku tidak bisa dipakai, aku tidak bisa menulis apapun. Jadi suamiku yang berada jauh di sana mulai merasa khawatir. Awalnya dia berpikir mungkin sinyal di tempatku yang bermasalah. Tapi ketika keesokan harinya aku masih tidak menulis sesuatu, dia menjadi panik. Akhirnya dia memutuskan untuk datang dan menengok keadaanku. Kehadirannya membawa kesegaran baru buatku. Setelah beberapa malam dicekam oleh ketakutan-ketakutan itu, aku seperti mendapat hiburan dari Allah. Walaupun suamiku hanya datang sebentar untuk memastikan aku baik-baik saja, itu sudah cukup untuk membuatku merasa dipahami oleh Allah. Aku semakin menyadari bahwa Allah adalah guru yang maha tahu kebutuhanku. Allah tahu persis apa yang aku butuhkan dan kapan aku membutuhkannya. Anehnya, di kesempatan yang sebentar itu suamiku sering menyebut kata bersyukur, seolah-olah mengingatkan aku bahwa aku ini adalah orang yang masih kurang bersyukur. Pengalaman ini mengajarkan aku bahwa dalam perjalanan spiritual,
kita harus membuka hati untuk menerima guru yang Allah kirimkan dalam bentuk apapun itu. Setiap kejadian, setiap pertemuan adalah bagian dari cara Allah mengajar dan membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam. Sekian kisahku, sampai jumpa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan Inuri di episode ke-9 dari seri kisah kholwatku. Kali ini aku ingin cerita tentang apa saja yang aku lakukan selama menjalani kholwat, dan ada sebuah pelajaran penting yang aku dapatkan tentang betapa kasih sayang Allah ya, sampai membebaskan kita untuk beribadah dengan cara yang paling kita sukai. Selama 40 hari itu aku menjalani puasa, sholat, zikir, juga melakukan hal sederhana seperti membersihkan rumah, jalan-jalan ke kebun, olahraga, yoga, dan menikmati pemandangan di luar villa. Semua itu kulakukan sambil berusaha menghubungkan hati dengan Allah. Suatu hari aku ketinggalan sholat duha dan aku merasa amat bersalah. Itu gara-gara aku terlalu keasikan membersihkan rumah. Tapi kemudian aku mendapat pemahaman-pemahaman baru di hatiku yang aku tulis di buku harian. Aku bacakan ya. Apa saja aktivitasmu yang di dalamnya kamu mengingat Allah, menyebut asmanya, membuat hatimu bersyukur atau mengakui dan merasakan kebesaran Allah, itulah ibadah yang sebenarnya. Mungkin kamu menyapu rumah, main game, menggambar, tetapi hatimu selalu terhubung dengan Allah, maka kamu beribadah. Allah membebaskanmu beribadah menurut cara yang kamu sukai. Kamu membaca Al-Quran, tapi harapanmu pahala. Bukan untuk mengenalnya, sedangkan pahala itu balasan kebaikan, sedangkan Allah itu abadi. Kamu membaca Al-Quran, tapi harapanmu dipuji sama orang lain. Ini parah. Atau kamu sholat, tapi pikiranmu kemana-mana. Itu sia-sia. Kamu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bersyukur dan memujinya, sampai tidak sempat sholat duha. Itu tak apa, kamu sudah beribadah. Yang penting adalah kamu menikmati aktivitasmu bersama Allah. Bersama Allah, itulah yang penting. Itulah yang aku tulis di buku harian. Sholat itu tetap penting dan aku selalu melakukan sholat, sampai sholat tahajud juga. Tapi lebih penting lagi itu melakukan sholat dengan khusyuk. Dan ada efeknya buat jiwa kita, itulah yang penting dari sholat. Sekian ceritaku kali ini, sampai jumpa di cerita yang lain. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bersama Inuri di episode ke-10 pengalaman kholwatku. Kali ini aku ingin berbagi cerita tentang makanan dan sebuah rahasia besar di baliknya yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Di awal kholwat, aku punya niat untuk makan sesederhana mungkin. Aku membawa beras, nanti ditambah hasil kebun yang bisa aku masak sendiri. Aku akan makan vegetarian sekaligus simple tarian. Namun ternyata niat sederhana itu dikoreksi oleh Allah. Aku disadarkan bahwa makanan bukan hanya sekedar bahan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah menciptakan berbagai rasa, aroma, dan tekstur makanan untuk kebahagiaan manusia karena kasih sayangnya. Setiap makanan yang enak dan sempurna adalah hasil dari inspirasi Allah yang diberikan kepada chef koki atau ibu rumah tangga yang memasaknya. Aku mulai memahami bahwa makan dengan nikmat dan rasa syukur juga adalah bentuk ibadah. Allah ingin kita menikmati karunia-Nya dengan penuh rasa terima kasih, bukan dengan memaksakan kesederhanaan yang sebenarnya justru mengabaikan anugerah-Nya. Kesadaran ini benar-benar mengubah caraku memandang makanan. Akhirnya aku minta adikku untuk mengirimiku rawon melalui pesan WhatsApp. Pengalaman ini mengajarkan aku bahwa makanan bukan sekedar kebutuhan, tetapi juga alat untuk merasakan cinta dan kasih sayang Allah. Dari tangan-tangan yang memasaknya hingga rasa yang kita nikmati, semua itu adalah bagian dari skenario Allah yang begitu indah.
Aku belajar bahwa makan dengan rasa syukur, tidak berlebihan, menyadari siapa yang memberi, dan mengolah nikmat itu adalah bentuk ibadah yang penuh makna. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas makanan yang kita nikmati setiap hari. Karena di balik setiap hidangan ada cinta Allah yang begitu besar untuk kita. Terima kasih sudah menyimak cerita Inuri. Sampai jumpa di cerita yang lain. Assalamualaikum.